Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Jika kamu pikir ini adalah perbandingan antara pemangsa dan mangsanya, maka kamu harus menonton video ini lebih lama, agar kamu yakin bahwa ini adalah perbandingan antara pemangsa dan mangsanya. Atau di akhir video, kamu malah menemukan sudut pandang yang berbeda. Dalam video ini, admin akan membagikan perbandingan antara macan tutul versus babun. Siapa yang terhebat? Jika kamu pikir yang terhebat adalah macan tutul, maka tunggulah sampai akhir video, agar kita bisa menemukan hasil akhirnya dengan jelas. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Ada 5 jenis babun, yaitu babun hamadryas, babun guinea, babun olive, babun kuning, dan babun chashma. Yang terbesar adalah babun chashma. Panjangnya antara 50 hingga 115 cm. Tingginya antara 50 hingga 70 cm. Panjang ekornya antara 45 hingga 84 cm. Dan beratnya antara 21 hingga 45 kg. Sementara macan tutul punya panjang antara 90 hingga 196 cm. Tingginya antara 60 hingga 70 cm. Panjang ekornya antara 70 cm hingga 1 meter. Dan beratnya antara 37 hingga 90 kg. Dari ukuran rata-ratanya, macan tutul masih lebih besar daripada babun. Meski tidak punya cakar tajam, babun masih bisa memakai keempat kakinya sebagai senjata alami untuk bertahan ataupun menyerang. Tapi senjata utama babun adalah gigitannya. Mereka punya taring panjang dan gigitan yang kuat. Sementara macan tutul seperti kucing pada umumnya. Gigitan mematikan dan cakar tajamnya jadi senjata utama mereka dalam memburu mangsa dan bertahan dari serangan lawan. Dari senjata alaminya, macan tutul masih di atas babun. Babun bisa mengeluarkan beberapa jenis suara. Mereka seperti monyet pada umumnya, yang bisa saja diam dan bisa saja berisik. Babun biasanya mengeluarkan suara keras ketika memanggil pasukannya atau ketika mengancam lawannya. Sementara macan tutul bisa mengaum dan mengeluarkan suara yang serak, tapi terdengar agak lirih jika dibandingkan suara singa atau bahkan harimau. Dalam perbandingan suara, admin memilih babun. Menurut admin, suara babun lebih menggema dan mereka juga bisa mengeluarkan beberapa jenis suara yang berbeda. Tidak ada data pasti yang menjelaskan seberapa kuat rahang kedua hewan ini. Tapi, jika kita perhatikan kemampuan berburu dan cara makannya, maka kita akan mendapati bahwa macan tutul punya rahang yang lebih kuat daripada babun. Entah berapa perbedaannya, tapi dalam perbandingan ini, macan tutul masih di atas babun. Kecepatan babun ketika berlari di daratan bisa mencapai 55 km per jam. Hanya kalah sedikit dari macan tutul yang kecepatan larinya mencapai 60 km per jam atau bahkan lebih. Yang pasti, keduanya jarang memacu kecepatannya dalam jarak jauh. Mereka hewan yang santuy, lebih sering terlihat berjalan pelan, duduk, rebahan, atau nongkrong di atas pohon. Tapi jika harus berlari, mereka bisa melakukannya dengan baik, entah di tanah atau bahkan di atas pohon. Kalau kata John IQ 7, ini adalah perbandingan yang sangat membagongkan. Keduanya adalah hewan yang bisa hidup di daratan dan betah di atas pohon. Tentunya kedua hewan ini punya kemampuan memanjat yang hebat, tapi dengan tambahan kemampuan spesial dari macan tutul, di mana mereka bisa membawa mangsanya ke atas pohon, maka perbandingan ini masih dimenangkan oleh macan tutul. Sebenarnya, macan tutul bisa berenang, tapi jarang sekali terlihat mandi, berendam, atau bahkan menyeberangi sungai.
Yang jelas, macan tutul seakan menghindari perairan. Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, mereka tidak akan memasuki perairan. Sementara babun adalah hewan yang kadang terlihat berendam di dalam air. Mereka bahkan sering kedapatan lagi berenang di dalam kolam renang. Babun adalah perenang yang hebat. Mereka bisa menyeberangi sungai dengan arus yang deras, berendam, melarikan diri dari pemangsa, dan mungkin saja berburu mangsa di dalam air. Kemampuan berenang babun lebih baik daripada macan tutul. Babun hidup dalam kelompok yang disebut troops. Jumlah pasukannya di kisaran 50 ekor, tapi bisa saja mencapai ratusan ekor. Mereka bisa hidup bersama, membuktikan babun punya kehidupan sosial yang baik. Pemimpin kelompok biasanya adalah pejantan terkuat. Perbandingan ini sudah pasti dimenangkan oleh babun, mengingat macan tutul adalah kucing soliter yang suka menyendiri. Mereka juga terbilang buruk dalam kehidupan sosialnya. Bahkan, induk dan anaknya saja bisa bertarung, apalagi jika bertemu dengan macan tutul lain yang punya kemampuan sebadan. Macan tutul adalah karnivora, memburu berbagai jenis mangsa yang bisa mereka buru. Hewan yang paling sering diburu adalah jenis babi, entah babi hutan di Asia atau warthog di Afrika. Tapi, mereka juga bisa saja memburu rusa, antelope, wildebeest, dan berbagai jenis mangsa lainnya. Bisa dibilang, macan tutul adalah pemangsa yang oportunis. Mereka juga bukan pemilih, asal bisa diburu, ya bakal diburu. Apalagi kalau lagi lapar, asal nemu mangsa. Kalau perbandingannya dari jenis mangsa, macan tutul pasti menang. Tapi kalau perbandingannya dari jenis makanan, babun yang menang. Babun adalah omnivora. Mereka memakan berbagai jenis tanaman dan memburu hewan kecil yang mereka temui. Mangsa terbesar yang biasanya diburu babun adalah antelope kecil. Babun bukanlah pemburu yang hebat. Mereka biasanya berburu dengan cara yang sporadis. Mengejar mangsanya, menangkap mereka, dan seperti jenis kanidai. Babun tidak punya kemampuan untuk mengalahkan mangsanya terlebih dahulu. Yang artinya para babun hanya melemahkan mangsanya dan lalu memangsa mereka, meski masih hidup sekalipun. Tentunya, kemampuan berburu babun bukanlah tandingan seimbang bagi macan tutul, yang dikenal sebagai salah satu pemangsa paling mematikan. Macan tutul punya banyak teknik berburu yang hebat. Menangkap mangsa dari jarak dekat, terjun dari atas pohon, menabrak mangsa yang tengah berlari, mengejar mangsa, dan lain sebagainya. Siapa pesaing macan tutul? Banyak. Tapi yang bisa mengalahkan atau bahkan memangsa mereka adalah singa, cheetah, buaya, hyena, anjing liar Afrika, harimau, gajah, kerbau, badak, gaur, beruang, dan beberapa hewan besar yang hidup di sekitarnya. Dengan kehidupannya yang soliter, sebenarnya macan tutul sangatlah terancam. Tapi nyatanya mereka mampu bertahan dan menghadapi persaingan yang berat. Sementara pesaing babun adalah macan tutul, buaya, warthog, singa, hyena, cheetah, anjing liar Afrika, ular piton, dan lain sebagainya, di mana sebagian besar adalah pemangsa babun. Meski jadi salah satu mangsa buruan, babun punya pesaing yang lebih sedikit daripada macan tutul. Apalagi para babun yang hidup di pegunungan. Mereka lebih aman dan bisa hidup damai tanpa gangguan berarti dari para pesaingnya. Sebagai tambahan informasi, ada babun gelada yang jadi salah satu jenis monyet dengan penampilan unik. Kenapa admin tidak memasukkannya di daftar spesies babun di awal video? Karena gelada dianggap sebagai jenis yang berbeda dari babun. Tapi namanya babun gelada. Bukan babun, tapi namanya babun gelada. Nggak taulah. Seperti yang sudah admin singgung di awal video, pertarungan macan tutul dan babun bukan sekedar pertarungan antara pemangsa dan mangsanya. Meski pertarungan mereka memang biasanya seperti itu. Tapi pada beberapa kasus, babun dan macan tutul bertarung karena perebutan wilayah kekuasaan, khususnya di dekat sumber air atau pohon yang strategis. Mereka bermusuhan dan saling serang jika bertemu. Macan tutul tentunya mengincar babun sebagai mangsa, dan babun akan bertahan. Tapi, babun bisa saja melawan macan tutul ketika berebut wilayah kekuasaan.
Babun bisa menang dari macan tutul jika bertarung dalam pasukan. Tapi macan tutul juga bisa saja mengalahkan babun yang ada dalam pasukan. Keduanya saling mengalahkan. Babun bisa saja menang dan menyebabkan macan tutul kabur atau terluka, tapi tidak dimangsa oleh babun. Sementara jika macan tutul yang menang, biasanya babun jadi mangsa bagi macan tutul. Dengan statusnya itu, macan tutul punya persentase kemenangan yang lebih besar daripada babun. Macan tutul menang dari ukuran tubuhnya, senjata alaminya, kekuatan gigitannya, kecepatan larinya, kemampuan memanjatnya, teknik berburunya, dan menang duel. Sementara babun unggul dari suaranya, kemampuan berenangnya, jumlah kelompoknya, jenis makanannya, dan banyaknya pesaing di sekitar habitatnya. Macan tutul menang atas babun dalam beberapa perbandingan yang ada, tapi bisa dibilang keduanya lumayan seimbang, beda dikit lah. Siapa lagi yang mau dibandingkan? Silahkan berkomentar. Jika cocok, maka akan admin bahas di video berikutnya. Semoga bermanfaat, makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.